Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6, Muhammad Ismail dan Eviatun Hairiah akan memaparkan makalah tentang Leadership for Innovation dengan judul Dasar-dasar Inovasi dari Penemuan hingga Pengelolaan Perubahan. Tujuan pembahasan yang pertama adalah untuk menjelaskan konsep inovasi secara komprehensif. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan inovasi. Yang ketiga, memberikan wawasan tentang pentingnya peran manajemen dalam mendukung budaya inovatif di dalam organisasi. Keempat, implementasi inovasi dalam dunia pendidikan. Dan yang kelima, melalui pemahaman yang mendalam tentang inovasi, diharapkan pembaca dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks organisasi mereka masing-masing. Latar belakang. Inovasi adalah kunci keberlangsungan organisasi di era globalisasi dan teknologi. Kepemimpinan inovatif berperan penting dalam mendorong perubahan, meningkatkan efisiensi, dan menjaga daya saing. Namun, penerapannya sering terkendala dalam budaya organisasi yang kaku dan kurangnya dukungan manajemen. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi kepemimpinan guna menciptakan organisasi yang lebih adaptif dan inovatif. Masalah atau topik pembahasan. Yang pertama, konsep inovasi. Kedua, peran manajemen. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi dalam penerapan inovasi, serta penerapan inovasi dalam organisasi, dan yang terakhir, implementasi inovasi dalam dunia pendidikan. Pengertian inovasi. Inovasi secara harfiah berarti memperkenalkan sesuatu yang baru, baik berupa ide, metode, maupun alat, menurut Adair. Kemudian inovasi melibatkan dua proses utama, yakni menciptakan ide baru dan menerapkannya. Inovasi dapat dibedakan menjadi dua kategori yang utama, yaitu inovasi produk dan inovasi proses. Inovasi adalah kekuatan yang mendorong perubahan ekonomi, menciptakan siklus baru, dan menggantikan model yang ada, menurut Schumpeter. Invention vs Innovation, penemuan vs inovasi. Penemuan adalah penciptaan ide atau produk baru, sedangkan inovasi adalah penerapan ide tersebut untuk menciptakan nilai. Inovasi melibatkan pengembangan lebih lanjut agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dan mencakup produk baru, perbaikan proses, serta model bisnis yang berbeda. Dan kita ketahui, tidak semua individu kreatif adalah inovator. Perbedaan inovasi dan penemuan. Penemuan adalah proses penciptaan ide atau produk baru, sedangkan inovasi adalah penerapan ide tersebut untuk menciptakan nilai. Penemuan bersifat teoritis dan seringkali dilakukan di laboratorium, sedangkan inovasi fokus pada pengembangan, pengujian, dan komersialisasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dengan demikian, penemuan adalah langkah awal yang penting dalam proses inovasi. Innovation as incremental change. Inovasi sebagai perubahan yang bertahap. Inovasi incremental melibatkan perubahan kecil yang berkelanjutan dan terarah pada peningkatan produk, layanan, atau proses yang sudah ada. Inovasi incremental melibatkan perbaikan bertahap yang terus-menerus memberikan nilai tambah tanpa mengubah struktur atau konsep dasar produk atau layanan. Contoh-contoh inovasi incremental. Yang pertama, pengembangan produk elektronik seperti Samsung, Apple yang selalu upgrade tipe yang baru. Yang kedua, industri otomotif seperti Toyota, Honda dengan fitur dan desain model yang baru serta efisiensi bahan bakar dan lain-lain. Yang ketiga,
proses produksi seperti optimalisasi penggunaan IT, platform e-learning dan LMS dengan fitur-fitur baru ditambahkan secara bertahap untuk memudahkan interaksi antara guru dan siswa. Kemudian, manfaat inovasi inkremental. Inovasi inkremental memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan inovasi radikal atau disruptif, karena perubahan yang dilakukan bersifat bertahap dan tidak mengganggu operasi yang sudah ada. Managing change, manajemen perubahan. Manajemen perubahan atau change management adalah pendekatan sistematis untuk mengelola transformasi dan transisi dalam organisasi agar dapat berjalan lancar dan efektif. Tujuan utama dari manajemen perubahan adalah untuk meminimalkan gangguan, mengurangi resistensi, dan memastikan bahwa proses perubahan dapat dilakukan dengan mulus. Oke, untuk slide selanjutnya, studi kasus tentang Google. Google adalah raksasa teknologi yang terus berinovasi, mendominasi pasar mesin pencari melalui strategi bisnis yang inovatif. Google juga fokus pada pengguna dan budaya perusahaan yang mendukung kreativitas para karyawan. Inovasi sebagai kekuatan positif. Inovasi adalah kunci untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan atau secara kontinu. Dengan fokus pada perbaikan yang bertahap, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas tanpa mengganggu sistem yang ada. Mengelola inovasi dengan baik memungkinkan penerimaan yang lebih baik dan meminimalkan resiko, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar saat ini. Kepemimpinan dalam inovasi. Kepemimpinan dalam inovasi, seorang leader harus menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Seorang leader atau pemimpin juga harus mendorong partisipasi dari semua anggota tim, atau kekompakan tim merupakan partisipasi yang paling utama seorang leader. Penerapan leadership for innovation dalam dunia pendidikan. Pemimpin pendidikan perlu memiliki visi yang inovatif dan menciptakan ekosistem pembelajaran yang adaptif. Strateginya diantaranya yang pertama, mengembangkan kurikulum inovatif, menggunakan teknologi digital, pembinaan dan pengembangan guru, penciptaan ekosistem pembelajaran yang mendukung, dan yang terakhir yaitu penilaian yang berfokus pada proses. Semua orang dapat berinovasi, maka setiap individu di tempat kerja memiliki potensi untuk berkontribusi dalam inovasi. Ide inovatif bisa datang dari siapa saja, bukan hanya dari pimpinan atau dari seorang leader. Kesimpulan poin-poin utama. Yang pertama, inovasi adalah proses kompleks yang melibatkan penciptaan dan penerapan ide baru untuk memberikan nilai tambah. Yang kedua, keberhasilan inovasi tergantung pada kepemimpinan yang kuat dan manajemen perubahan yang efektif. Poin yang ketiga, studi kasus seperti Google menunjukkan bahwa inovasi inkremental mendorong adaptabilitas organisasi dalam menghadapi tantangan digital dan industri. Poin kesimpulan yang keempat adalah kepemimpinan inovasi di pendidikan sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan keterampilan siswa. Francis Bacon pernah mengatakan, siapa yang tidak mau mencoba solusi baru harus menerima masalah baru, karena waktu adalah inovasi terbesar. Quote, inovasi bukanlah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Masa depan tidak dibentuk oleh mereka yang hanya mengikuti, tetapi oleh mereka yang berani untuk memimpin dengan inovasi. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, inovasi berarti tidak takut untuk berubah, melainkan terus mencari cara yang lebih baik dan lebih cerdas untuk maju. Sekian
presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Muhammad Ismail dan Ibu Eviatun Khairiyah mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.